是微茫如烟，总有万般思念，流光总将故人和精彩断剑残篇不成眠。 Oke guys, dua part sebelumnya menceritakan kisah perjalanan kultivasi Shoyan yang masih berusia belasan awal. Nah, mulai dari part 3 kali ini kita akan melihat desain baru dari berbagai karakter di cerita BTTH atau Battle Through the Heaven. Shoyan juga akan terus melanjutkan latihannya di tahap usia remaja menengah dan tentunya masih akan dibimbing oleh sang guru misterius berwujud roh. Kira-kira kapan ya identitas Loyo bakal terungkap? Kita juga masih belum tahu mengenai rahasia yang disembunyikan Sun Er selama ini. Semoga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu bisa terjawab ya. Dan basa-basi lagi, kita masuk aja ke video pembahasannya. Xiao Yishan diculik oleh kelompok tentara bayaran kepala GGS yang dipimpin Muli. Shoyan yang khawatir segera berlari memasuki hutan demi menyelamatkannya. Karena ada begitu banyak jebakan, Loyo meminta muridnya itu untuk mengintai dulu sambil berlatih. Setelah melewati 1 bulan di alam liar, Shoyan secara mengejutkan sudah mendapatkan bintang ke-6 dari gelar dozenya. Loyo mengira kalau masih butuh 2 minggu lagi agar muridnya itu bisa sampai ke tahap ini. Kemungkinan gangguan dari tentara bayaran yang sudah membuatnya sehebat ini. Kekuatan Shoyan saat ini masih belum bisa dikatakan cukup. Sebab masih ada janji bertarung melawan Nalan Yanran dalam 1 tahun lagi. Gadis yang sudah membuatnya mempertaruhkan harga diri keluarganya. Beberapa jam kemudian Shoyan melihat ada sebuah kelompok tentara bayaran yang dikirim untuk patroli. Saat ini harga kepalanya sudah dipatok pada angka 8.000 koin emas. Tapi mereka mungkin tidak akan mendapat uang yang sudah dinanti-nanti tersebut. Shoyan membuat keributan untuk memanggil seekor monster pegunungan, membuat makhluk besar itu marah dan muncul di hadapan kelompok tentara bayaran. Tubuh mereka yang kecil dan memang tidak siap, habis dibantai oleh monster tadi. Bagaikan tidak ada harapan lain, seorang tentara bayaran mencoba melemparkan sebuah batu ke wajah sang monster. Usaha tersebut jelas sangat sia-sia, tapi nyawanya secara ajaib terselamatkan karena bantuan dari Shoyan. Shoyan menghampiri tentara yang sudah diselamatkan tadi. Dia mengancamnya untuk tidak berisik dan memboncorkan keberadaannya. Seisi pegunungan sudah diisi oleh banyak perangkap untuk dirinya. Shoyan bisa saja mengorek informasi dari tentara tersebut demi keselamatan, tapi dia memilih untuk menghabisi semua orang yang berusaha memburunya. Pagi hari pun tiba, Shoyan menghampiri sebuah kelompok pencari lagi yang berada di atas jembatan. Matahari sekali lagi terbenam, namun tugas yang diberikan untuk berjaga dan berpatroli masih terus harus dilakukan oleh para bawahan. Mereka bercerita mengenai tugas-tugas sulit yang sangat menjengkelkan, hingga tiba-tiba suara mendehem mengejutkan 3 orang tersebut. Seorang tentara bayaran mencoba mencari tahu asal suara tadi, tapi lehernya seketika terpenggal oleh kemunculan sang buronan. Shoyan mencekik seorang pria dengan tubuh gemuk, menanyakan siapa orang yang paling kuat di seluruh tentara bayaran kepala GGS itu. Orang tersebut adalah sang bos pertama yang bernama Muse, seorang dosi dengan 2 bintang, disusul dengan Ganmu, sang dozi 9 bintang, dan Hemong doze 8 bintang. Shoyan tampaknya akan pergi mengincar sang bos ketiga yang paling lemah duluan. Lalu cerita berpindah menuju markas utama tentara bayaran kepala GGS. Muli yang merupakan anak dari Muse terlihat sedang menuangkan minuman kepada ayahnya. Tiba-tiba mereka mendapat kabar kalau semua bawahan yang dikirim ke hutan tadi sudah mati. Tidak salah lagi kalau penyerang yang diduga itu adalah Shoyan. Mereka mulai mewaspadi pemuda tersebut dan membuat rencana baru. Sementara sang gadis yang diculik Xiao Yishan sedang berada di rumah obat. Mereka sengaja menawarnya untuk membeberkan rahasia buku obat dan teknik tingkat Xuan yang sudah lama hilang. Namun sebelum itu masalah Shoyan adalah hal yang harus dibereskan terlebih dahulu. Muse berniat memanggil bos ketiga Hemeng pergi mengatasi masalah Shoyan. Tapi ternyata orang yang dimaksud malah asyik bermain dengan wanita-wanita kesayangannya.
Hemeng memang seorang doze 8 bintang, tapi apakah dia sanggup melawan Xiaoyan sang pemuda berbakat? 哪有你好吃？谁？ Kedamaian Hemeng dengan wanita-wanita cantik yang berada di sampingnya terusik oleh kerusuhan di luar tenda. Ternyata Xiaoyan memang benar-benar berani datang untuk menghabisinya. Dia memulai pertarungan dengan melempar batu ke pria gemuk yang gagap itu. Serangan Xiaoyan pada awalnya memang berhasil menghempaskan Hemeng ke berbagai arah, tapi kemampuan sebenarnya dari pria itu adalah pertahanan yang sangat kuat. Dia sudah bagaikan benteng besar yang bisa mengeluarkan pukulan. Tubuh Xiaoyan tersangkut di batu karena lemparan Hemeng. Menunggu apakah dia sanggup bertahan dari bos ketiga kepala GGS itu. Semua ahli bela diri di benua Doqi memanfaatkan kekuatan dan teknik untuk memenangkan pertarungan. Teknik dibagi 4 tingkat mulai dari Tian, Di, Suang, dan Huang. Tapi besar kekuatan kembali lagi ke level Doqi setiap orang. Kita berlanjut ke cerita utama memperlihatkan Xiaoyan yang berhasil keluar dari batu tadi dengan mudah. Lalu melanjutkan pertarungan dengan teknik Doqi yang sudah dipelajarinya. Hemeng berhasil berdiri setelah menerima serangan ledakan oktan, tapi masih ada tahap kedua dari teknik itu tidak akan pernah disadari olehnya. Jasad Hemeng yang mati mengenaskan dibawa ke hadapan Muse sang pemimpin kelompok bayaran. Melihat sosok saudaranya yang sudah tidak bernyawa, Muse yang murka memerintahkan semua doze dengan bintang 5 ke atas untuk masuk ke hutan. Kita berpindah ke rumah obat yang pernah dimaksud sebelumnya melihat sosok gadis yang menjadi tujuan dari penyelamatan Xiaoyan. Xiao Yishan yang diculik keadaannya terlihat cukup baik. Dia juga menerima surat mengenai keberhasilan Xiaoyan mengalahkan Hemeng. Beberapa saat kemudian muncul seorang pria yang menjadi pemilik dari rumah obat tersebut. Pria bernama Tuan Yao ini datang untuk bertanya mengenai identitas Xiaoyan dari Yishan. Tapi demi menjaga keselamatan mereka berdua, Yishan berbohong kalau mereka tidak pernah melakukan perjalanan bersama. Dia juga membicarakan soal harta karun kepala GGS yang menjadi keributan orang-orang. Mungkin inilah tujuan sebenarnya Tuan Yao datang kepada Yishan untuk menanyakan isi dan kunci dari harta karun tersebut. Kembali lagi ke Xiaoyan yang berada di hutan pegunungan. Dia melanjutkan kultivasi setelah mengalahkan Hemeng tadi malam. Tapi kemenangan tersebut belum bisa dikatakan sukses besar. Karena itulah Loyo akan menunjukkan sebuah teknik Doqi yang cukup kuat sebagai bekal untuknya. Teknik tingkat D bernama penguasa gelombang api barusan terasa sangat menakjubkan. Pedang hitam yang dibawa Loyo bahkan sampai terbakar dengan hebat. Kemudian kakek roh itu turun menghampiri Xiaoyan dan mentransfer informasi dari teknik tersebut. Meski berada pada jajaran terbawah teknik tingkat D, tapi Loyo baru mau mengajarkan sekarang karena tubuh Xiaoyan dianggap sudah mampu. Tapi maksimal penggunaan saat ini hanyalah 1 kali sehari. Xiaoyan melanjutkan kultivasinya di atas altar kelopak teratai muda. Duduk bersila dengan tenang hingga peluit dari salah satu tentara bayaran membangunkannya. Saat ini dia sudah dikepung oleh Muli dan puluhan tentara bayaran, tapi keadaannya masih sangat diwaspadai oleh orang-orang itu.
cepat selama beberapa jam hingga akhirnya dia terpaksa berhenti karena terjebak di ujung sebuah tebing. Sementara Muse bersama dengan Muli dan puluhan tentara bayaran lain sudah memblokir jalur pelarian. Choyan mengeluarkan kunci dari peti harta karun yang dicari-cari, tapi dia justru menghancurkannya dan membuat amarah Muse semakin menjadi-jadi. 小杂碎，拿命来！小子， Choyan sudah semakin terdesak, dia mungkin bisa menggunakan teknik penguasa gelombang api. Mungkin teknik tersebut bisa merusak tubuhnya hingga menjadi bom bunuh diri. Tapi dia sudah tidak punya pilihan lain saat ini. 切记，以你的实力，此招最多使用1次。若是强行使用第2次， Kekuatannya berada di atas Choyan, tapi teknik tingkat D memang bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi dengan mudah. Sayangnya kondisi Choyan juga sudah tidak bisa dikatakan baik-baik saja. Tubuhnya terlalu lemah hingga tak sadar sudah jatuh bebas ke bawah jurang. Legenda mengatakan kalau pedalaman hutan menyimpan harta karun berharga, tapi sesuatu yang besar harus dibayar dengan resiko yang tinggi pula. Salah satu benda paling dicari-cari di seluruh dunia itu adalah kristal ungu. Setelah jatuh dari tebing yang tinggi, ternyata Choyan masih bisa selamat dan bergerak seperti biasanya. Tapi keadaannya tidaklah baik-baik saja karena sedang dikejar oleh monster gunung. Kalau disuruh berhadapan dengan makhluk sekuat itu sendirian, sangat kecil peluang yang dimiliki Choyan untuk bisa menang. Dia lebih memilih kabur sambil memanggil Loyo untuk meminta bantuan. Ternyata penyebab dari kejaran monster tadi adalah karena Choyan berniat mencari bahan pendukung kultivasi. Semua itu merupakan permintaan dari Loyo untuk meningkatkan latihannya. Sayangnya monster gunung tersebut bukanlah sosok yang gampang menyerah. Dia dengan sangat cepat menemukan Choyan dan lanjut mengejarnya. Choyan secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah botol obat penting. Dia pun terpaksa bergerak cepat demi mengambilnya kembali. Tapi ini berarti juga dia terpaksa berhadapan langsung dengan sang monster gunung. Monster gunung memasang wajah ketakutan dan kabur begitu saja. Dari sudut yang cukup jauh terbang seorang gadis cantik dengan kekuatan yang luar biasa. Tampaknya dia sedang berhadapan dengan monster level 6 sang Raja Singa. Gelar minimal untuk bisa menghadapi makhluk buas tersebut adalah Do Huang. Sang Raja Singa bersayap dengan tanduk panjang di kepalanya berbicara dengan wanita tersebut. Seorang ahli bela diri yang menginginkan kristal ungu dari sang penguasa gunung. Memang benar kalau sang Raja Singa memiliki sebuah potongan kristal ungu, tapi benda tersebut sangatlah sulit untuk didapatkannya. Dia hanya mau menukarkan dengan harta yang setara, yaitu pil pengubah bentuk untuk naik ke level selanjutnya. Monster dengan level tinggi memiliki kecerdasan layaknya manusia. Pertarungan kali ini akan menjadi gambaran seperti apa lawan yang akan Choyan hadapi di masa depan. Raja Singa Kristal Ungu sebenarnya menginginkan wanita tersebut untuk dimakan. Dia pasti ingin memakannya untuk meningkatkan level kultivasi. Walaupun sudah bergelar Huang, tapi tidak ada jaminan baginya untuk bisa menang dengan mudah. Keduanya saling mengeluarkan potensi terbaik masing-masing, memanggil dua angin topan raksasa yang begitu menakutkan. Bahkan seorang dengan gelar Dadoshi pasti langsung mampus kalau menerima serangannya. Api yang dimiliki Raja Singa bukan termasuk dari inti api, tapi kemampuannya benar-benar hebat dan sulit untuk dikuasai. Gelar sebagai penguasa gunung membuatnya bisa memerintah semua monster di kawasannya, tapi Loyo menjamin pertarungan kali ini pasti akan berjalan adil. Wanita tersebut benar-benar berani. Dia serius ingin mengambil kristal ungu dengan paksa dari sang penguasa gunung. Tapi mungkin keselamatannya berada dalam bahaya sebab sang Raja Singa memang sedang mempersiapkan teknik segel tingkat tinggi yang sangat kuat. Teknik
barusan benar-benar mengenai tubuhnya secara telak, tapi dia masih sempat memberikan serangan balik dan gerakan tipu untuk kabur. Raja Singa yang marah memerintahkan semua bawahannya untuk mencari sosok tersebut. Sementara Xiaoyan yang tertiup kuatnya arus udara malah terjatuh ke bawah jurang. Keesokan harinya ketika matahari sudah terbit, Xiaoyan pergi ke air terjun untuk membasuh wajahnya. Dia berbicara dengan Loyo mengenai beberapa cerita tentang Raja Singa dan Kristal Ungu. Setelah berjalan melewati beberapa batuan, Xiaoyan bertemu dengan sang wanita bergelar huang yang terkapar di tanah. Dia ragu apakah harus menyelamatkannya atau tidak. Tapi pada akhirnya Xiaoyan memilih untuk menggendong wanita itu dan membawanya ke gua. Luka akibat cakaran sang Raja Singa membuat dada wanita itu terluka. Xiaoyan cukup kesulitan untuk menyembuhkan luka tanpa menyentuhnya. Tapi wanita tersebut tiba-tiba... 你醒了？疗伤而已，没有恶意。 Xiaoyan tidak ingin bersikap macam-macam dengan seorang bergelar huang, tapi wanita itu terlalu lemah untuk mengobati dirinya sendiri. Dia terpaksa meminta bantuan pemuda tak dikenal untuk merawatnya. Bagian tubuhnya dilapisi oleh zirah yang sangat kuat, berkat inilah nyawanya masih bisa terselamatkan. Tapi bagian luka yang berada di bawahnya baru bisa diobati apabila pakaiannya dibuka. Untungnya Xiaoyan mendapatkan izin untuk melakukan hal tersebut. Keesokan harinya, Loyo mengingatkan Xiaoyan kalau tindakannya itu akan mengundang bahaya. Tapi mungkin akan bagus kalau ahli bela diri bergelar huang itu justru berterima kasih dan membalas budi. Hanya saja pikiran Xiaoyan sedang terbagi-bagi oleh banyak urusan. Dia selalu kembali ke gua sambil membawakan beberapa makanan. Meski hanya bergelar doze, dia cukup percaya diri untuk melindungi wanita tersebut dari kejaran sang Raja Singa. Mereka saling berkenalan dan mengetahui kalau nama dari wanita itu adalah Yunzi, sementara Xiaoyan menggunakan nama samaran Yaoyan. Segel kristal ungu yang ditembakkan Raja Singa masih menempel di tubuh Yunzi. Tapi dia tetap berniat untuk menghadapinya ketika sudah sembuh nanti. Menurutnya kemampuan mereka tidak berbeda jauh, hanya kalah di bagian teknik segel saja. Untungnya dia masih bisa selamat berkat bantuan sang pemuda misterius. Tapi tiba-tiba Xiaoyan mendengar raungan monster yang berasal dari luar gua. Ternyata Yunzi sempat pergi mandi keluar dan membocorkan persembunyian mereka. Xiaoyan pun tidak punya pilihan lain selain keluar dan bertarung sendirian. Meski sempat marah karena Xiaoyan malah ingin melindunginya sendirian, Yunzi tetap cemas menunggu kedatangan sang penyelamat itu. Xiaoyan akhirnya kembali dengan luka-luka yang cukup parah, kemudian terbangun di atas pangkuan seorang wanita cantik. Monster yang Xiaoyan hadapi barusan berada di level 2, tapi dia tetap kesulitan untuk menghadapi terlalu banyak musuh sendirian. Yunzi pun berniat membalas budi dengan merawat Xiaoyan hari ini, tapi mungkin ini bukanlah ide bagus sebab Yunzi bukanlah orang yang lembut dan bisa memasak. Dia memberikan Xiaoyan sebuah ikan panggang yang sangat gosong. Pemuda itu terpaksa memakannya sampai habis tanpa menyadari kalau ada bahan aneh yang dimasukkan ke dalam ikan tersebut. Ternyata Yunzi memasukkan sebuah obat perangsang ke dalam makanan tersebut. Mereka berdua secara tidak sengaja memakannya dalam dosis yang cukup banyak. Keduanya pun mulai terpengaruh efek obat dan mendekap tubuh masing-masing dengan erat. Xiaoyan tidak bisa menahan nafsunya. Begitu juga dengan wanita cantik di hadapannya. Pikiran keduanya mungkin masih waras, tapi tubuh yang sudah terpengaruh obat tidak bisa bertahan melawan efeknya. Loyo mengira kalau pemandangan ini sangatlah menarik, tapi Xiaoyan tidak ingin bertindak curang kepada Yunzi. Donghu ada juga cerita beginian ya. Xiaoyan segera kabur setelah menerima sebuah tamparan keras dari wanita yang baru ditemuinya beberapa hari ini. Dia pergi ke dasar sungai untuk berkultivasi sambil menenangkan dirinya. Tapi tiba-tiba getaran besar mendadak muncul dan mengejutkan mereka. Ternyata sekelompok monster suruhan Raja Singa sudah mengetahui lokasi mereka.
Shoyan ingin datang menyelamatkannya, dia justru dihadang oleh sebuah pedang tipis pendek dan tatapan marah. Mereka tidak akan sempat bertengkar mengenai kesalahpahaman sebelumnya, sebab sang Raja Singa juga ikut datang ke lokasi tersebut. Yunzi terpaksa menghadapinya dengan segel yang masih terperangkap di dalam tubuhnya. Di saat yang bersamaan, Shoyan berlari dengan cepat melewati berbagai medan demi bisa mencapai sarang sang Raja Singa. Tempat tersebut dijaga oleh beberapa monster level tinggi. Dia harus menyelinap dengan hati-hati untuk mendapatkan kristal ungu, kemudian memberikannya kepada Yunzi agar kekuatan wanita itu meningkat. Untuk menemukan kristal ungu, Shoyan mendapatkan sebuah alat pendeteksi dari Yunzi. Dia berlari dengan hati-hati sambil membawa benda tersebut. Setelah sampai di bagian tengah sarang, Shoyan menemukan seekor singa yang sedang tidur di antara tumpukan kristal. Pada bagian atas terdapat sebuah bola aneh yang bersinar dengan sangat terang. Meski Loyo sudah berkeliling masuk gua singa berkali-kali, tapi baru kali ini dia menemukan lokasi kristal ungu yang asli. Shoyan menggunakan buah Ziyan untuk menghadapi singa level 3 yang menjaga di sana. Tapi bukan untuk bertarung dan mengalahkannya, dia ingin membuat monster tersebut sakit perut dan kabur untuk buang air. Bola aneh yang bersinar terang itu terasa sangat panas dan tidak mungkin untuk disentuh. Loyo meminta Shoyan untuk mengeluarkan kembali kristal pelacak. Dia menggunakan benda tersebut untuk mengangkat penutup yang berada di bawah sarang hingga menemukan kunci untuk membuka kristal ungu. Karena takut akan mubazir, Shoyan dengan berani meminum tetesan kristal ungu yang terjatuh. Dia kemudian segera berlari karena sang singa penjaga sudah kembali ke bagian tengah sarang. Shoyan memang bisa menghadapi dua monster level 2 sekaligus, tapi mustahil untuk bisa berdiri di hadapan monster level 3. Ketika sedang berlari dari kejaran singa, tiba-tiba efek dari kristal ungu mulai menggerogoti tubuhnya. Tubuh Shoyan mungkin tidak sanggup untuk menahan kekuatan yang sangat besar, tapi serangannya setelah mengkonsumsi kristal ungu memang luar biasa. Saat ini tubuhnya sempoyongan karena menahan kesadaran hingga kekuatan kristal ungu sekali lagi meledak. Ketika berpikir kalau hidupnya akan berakhir di sini, Shoyan memutuskan untuk mengerahkan semuanya demi sang wanita yang baru dia temui. Dia memecahkan beberapa botol kristal ungu untuk diserap sendirian. Manusia biasa dengan level lemah pasti akan langsung mati melalui tindakan gila ini. Tapi berbeda dengan Shoyan yang memang pada awalnya berbeda dari yang lain. Dia menghunuskan pedang hitamnya dengan kekuatan maksimal, melesatkan kekuatan terbaik yang dia miliki tepat ke hadapan sang Raja Singa. Kemudian jatuh dengan keadaan yang sangat sekarat sambil ditangkap oleh Yunzi. Keesokan harinya Shoyan kembali terbangun dalam keadaan yang cukup bugar. Dia mendapati dirinya dikelilingi beberapa benda milik Yunzi. Wanita cantik yang sangat kuat itu terpaksa meninggalkannya. Mereka berdua memiliki urusan masing-masing yang harus diselesaikan. Yunzi memang adalah ahli bela diri yang sangat berbakat, tapi dia terlalu fokus berlatih sampai tidak sadar kalau hatinya justru berlabuh kepada seorang pemuda tak dikenal. Yunzi pergi dengan meninggalkan beberapa barang miliknya kepada Shoyan. Di antaranya adalah sebuah zirah berwarna biru. Selanjutnya adalah sebuah gulungan teknik dan rahasia yang belum Shoyan sadari. Ketika Loyo meminta muridnya itu untuk memeriksa aliran energi, Shoyan terkejut karena dirinya sudah menjadi seorang doze 9 bintang. Semalam kondisi Shoyan sangatlah kritis, tapi Yunzi memberikan kekuatan spiritualnya untuk menyembuhkan pemuda tersebut. Dia juga membimbing api ungu baru milik Shoyan dan menaikkan level kultivasinya. Setelah itu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal. Gulungan yang diberikan Yunzi kepada Shoyan berisi teknik tingkat Xuan bernama langkah ledakan. Loyo cukup tertarik dengan gulungan tersebut. Mereka berdua pun segera pergi ke hutan untuk melatihnya bersama-sama. Yunzi memang sudah membimbing api ungu di dalam tubuh Shoyan, tapi dasar pemuda itu masih belum kuat untuk menerima peningkatan yang besar. Kekuatan besar dari kristal ungu bisa menjadi racun apabila tidak digunakan dengan tepat. Shoyan harus mengalahkan 5 monster level atas dalam 1 bulan. Setelah itu mereka akan menemukan api tunggal untuk meningkatkan kultivasi Shoyan. Berpindah ke tempat yang berbeda di dalam hutan, terlihat ada 2 orang bernama Kagang dan Liang yang sedang berlari-lari dari kejaran sesuatu. Suara kereta kuda terdengar semakin dekat, tapi gadis itu terlalu lemah untuk melanjutkan perjalanan. Kagang memutuskan untuk berdiri sambil melindungi dan meneriakkan nama Ganmu. Beberapa saat kemudian mereka bertemu dengan Shou yang kebetulan sedang berjalan-jalan di sekitar hutan. Shou yang berniat mencoba peruntungan dengan menghadapi kelompok pengejar mereka.
Shoyan meninggalkan Ganmu sendirian untuk ditanyai beberapa pertanyaan, tapi bos kedua dari tentara bayaran kepala GGS itu justru meremehkannya. Pada akhirnya Shoyan memberitahu tentang identitas aslinya, sosok pemuda bernama Shoyan yang membawa bencana bagi tentara bayaran kepala GGS. Shoyan menghentikan pedangnya setelah mendengar nama Shou Yishan. Sang gadis ahli obat itu sedang ditawan oleh pemilik rumah obat bernama Yao. Dia berniat mengambil keuntungan dari Yishan berupa rahasia buku racun 7 warna. Tapi ketika Shoyan lengah, Ganmu sudah bergerak untuk menghajar Kagang dan Lin. Tanpa sempat berterima kasih secara formal, Shoyan sudah berlari dengan sangat cepat untuk menyelamatkan Yishan. Informasi mengenai pembunuhan Ganmu juga sudah menjadi berita mengejutkan di antara tentara bayaran kepala GGS. Pada malam yang sama pula, Shoyan pergi menyelinap ke rumah obat untuk bertemu dengan Yishan. Dia berniat membawa gadis itu kabur jauh dari pegunungan ini, tapi Yishan tidak ingin membawa lebih banyak masalah lagi. Sebelum berbicara lebih lanjut, Yishan menuangkan secangkir teh kepada Shoyan. Selanjutnya mereka terlibat bisik-bisik seakan merencanakan sesuatu yang sangat rahasia. Beberapa saat kemudian pemilik rumah obat datang membawakan beberapa pasukan. Yishan memperkenalkan pemuda yang di sampingnya itu sebagai kakaknya. Mereka menjelaskan niat kalau Yishan ingin pergi ke rumah obat tersebut malam itu. Sebagai pertimbangan dia memberikan sekantung uang kepada Tuan Yao. Tuan Yao tahu kalau pemuda yang ada di hadapannya itu adalah Shoyan. Dia mau melepaskan mereka berdua asal mendapatkan buku racun 7 warna. Tuan Yao mengancam kalau dia tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan. Tapi berita tentang kehebatan Shoyan dalam membantai tentara bayaran sudah tersebar kemana-mana. Karena hal itu pula Tuan Yao sudah menyebarkan racun ke tubuh Shoyan sebagai antisipasi. Yishan tahu sendiri kemampuan sang pemilik rumah obat. Dia sudah memberikan penawar racun ke dalam teko-teh. Kalau dalam urusan racun, Yishan jauh lebih hebat daripada orang-orang yang pernah dia temui. Saat ini di kursi yang diduduki Tuan Yao, sudah ada banyak racun berbahaya yang ditanamkan di sana. Seketika ancaman Tuan Yao menjadi sia-sia. Penawar yang berada dalam teko juga sudah habis diminum. Hanya dia yang bisa berlutut sambil meminta maaf kepada mereka berdua. Setelah itu Yishan pergi keluar sambil memanggil teman baiknya Sholan. Cerita berpindah saja menuju satu benteng milik tentara bayaran kepala serigala. Di sana sudah ada Mushe bersama dengan ratusan pasukan. Tapi mereka terlihat gemetaran ketika berhadapan dengan pemuda berpedang hitam itu. Pada dasarnya Shoyan memang tidak akan bertarung sendirian. Yishan datang dari langit membawakan sebaran racun untuk mengalahkan para tentara bawahan. Karena sudah begini tampaknya Mushe sang pemimpin kelompok akan maju untuk berhadapan langsung. Meski punya gelar tinggi dan tubuhnya jauh lebih besar dari Shoyan, memang tidak sembarangan orang bisa mengangkat pedang hitam khusus pemberian Lao Yo. Shoyan memanfaatkan hal ini untuk membuat celah dan menyerang dengan cepat. Demi menghadapi seorang pemuda yang sudah mengacak-ngacak kelompok tentaranya, Mushe membuka paksa kotak harta karun dan mempelajari teknik di dalamnya. Kalau sudah begini, Shoyan juga terpaksa menggunakan kemampuan terkuatnya.
Muse sang pemimpin kelompok tentara bayaran berhasil dikalahkan, tapi masih ada Mulian ternyata cukup cerdik untuk menyerangnya dari belakang. Untungnya Shoyan masih memiliki zirah pemberian Yunsi sebelumnya. Mereka berdua kembali menaiki Sholan menuju sebuah tempat yang lebih aman. Tidak pernah ada yang bisa membayangkan kalau pasukan tentara GGS bisa dikalahkan begitu saja. Sosok pemuda yang menjadi muasal kehancuran tersebut kini sudah terbang menuju lembah obat. Loyo merasakan kumpulan energi murni yang tersebar di lembah tersebut. Tempat ini cukup jauh dari pemukiman manusia, ditemukan secara tidak sengaja oleh Shoyan yang sempat terbang di atasnya. Karena itulah, lembah obat ini bisa menjadi tempat persembunyian yang cukup aman. Kebetulan juga ada banyak bahan yang dibutuhkan oleh peramu obat seperti Yishan. Di bagian tengah lembah terdapat sebuah rumah kayu yang cukup besar. Tampaknya mungkin untuk sementara waktu Shoyan akan tinggal di sana. Nah, 我们暂且住在这里吧。 Kehidupan mereka terkesan pelan dan damai berjalan mengelilingi lembah sambil mengumpulkan tanaman obat. Meski mereka berdua mungkin hanya sekedar teman dekat, tapi hubungan yang ada di antara mereka berdua mungkin akan jauh lebih daripada itu. Tapi mungkin kejadian sore itu justru menjadi penyebab dari perpisahan mereka. Tiba-tiba Yishan merasakan pusing hebat dan tubuh yang begitu lemas, tapi gejala ini mendadak hilang begitu saja. Dia mengatakan kepada Shoyan untuk tidak khawatir. Buktinya dia masih bisa bergerak dengan leluasa sambil menari di antara daun yang jatuh. Kemudian Shoyan teringat kalau dia harus melakukan sesuatu mumpung masih berada di dekat hutan. Dia pergi bersama Loyo untuk mencari inti dari monster es level 2. Tapi tidak berapa jauh dari posisi mereka berada saat ini ada kenalan Shoyan yang tampaknya sedang berada dalam masalah. Selain Kagang dan Lin, tampaknya kelompok tentara bayaran darah ini sekarang ditemani oleh seorang wanita bernama King Ye. Meski sudah menambah kekuatan, tapi sialnya mereka malah bertemu dengan seekor monster es level 2. Untunglah ketika dunia membutuhkannya, sang penyelamat tiba di hadapan mereka. 这里怎么会出现2阶冰雪魔兽？ 青叶，你没事吧？ Lin begitu bersemangat untuk berlari menemui pemuda tersebut. Begitu juga Kagang yang berterima kasih dan memperkenalkannya dengan King Ye. Shoyan menjelaskan kalau dia sedang mencari insi monster level 2, tapi tidak menemukannya meski sudah berkeliling sejak tadi. King Ye pun memberikan sebuah kalung yang ternyata merupakan benda yang Shoyan cari-cari. Pemuda itu segera berlari menuju rumah persembunyiannya untuk memberitahu Yishan, tapi dia justru menemukan gadis itu dalam posisi yang mengerikan. Menurut Loyo, Yishan memiliki kondisi langka yang disebut tubuh racun. Orang-orang yang terlahir dengan kondisi ini harus memakan racun untuk hidup, tapi juga tidak boleh sampai terbunuh oleh racun. Sayangnya belum ada kejadian di mana pemilik tubuh racun bisa sembuh dari kondisinya. Yishan memilih untuk merawat gadis itu hingga dia sadar pada malam itu. Meski mustahil, Shoyan tetap akan mencari cara untuk menyembuhkan Yishan. Yishan memiliki tubuh yang lemah, tapi dia selalu ingin agar bisa pergi mengelilingi dunia. Karena tidak mungkin bagi dirinya untuk berpetualang sendirian, Shoyan menawarkan diri untuk pergi menemaninya ketika waktunya tiba. Sang dokter kecil ini cukup keras hulu ketika disuruh beristirahat, tetapi Shoyan akhirnya setuju untuk menemaninya duduk di luar sambil melihat pemandangan. Sambil dikelilingi hamparan bunga merah yang indah, seekor kupu-kupu hinggap di kepalanya. Suasana mungkin terasa begitu tenang dan menyenangkan, tapi pikiran Yishan sekarang dipenuhi oleh banyak hal-hal buruk. Dia bahkan tidak mau pergi ketika hujan mulai turun membasahi lembah. Gadis itu ingin berada sedikit lebih lama di samping pemuda yang pernah menyelamatkannya itu. 这么快就睡着了。 Karena keesokan harinya ketika Shoyan baru pulang dari hutan, dia menemukan surat yang berisikan salam perpisahan dari Yishan. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi di masa depan. Gadis itu memilih untuk tidak membebani Shoyan dan pergi dari hadapannya. Belum pernah ada sejarah tubuh racun bisa disembuhkan. Bisa jadi Shoyan hanya bisa menatap makam gadis itu nantinya.
Kepergian Yishan membuat perasaan kecil di hati Xiaoyan terbangun. Dia berlatih dengan keras hingga bisa menguasai api ungu. Kemampuan kultivasinya juga meningkat menjadi seorang dosi bintang 1. Tujuan selanjutnya yang akan Xiaoyan datang saat ini adalah Gurun Tagore. Tapi sebelum itu, mereka harus pergi ke kota Batu Hitam untuk mencari tumpangan. 吞噬了紫色火焰，焚诀才进化了1级。哇，这就是黑岩城。 Sihir api Xiaoyan sudah berubah menjadi level 1 setelah menelan api ungu. Sihir api Xiaoyan sudah berubah menjadi level 1 setelah menelan api ungu. Meski sangat lemah, tapi dia sudah bisa mulai menggunakan serangan api kapan saja. Agar kekuatannya bertambah, dia harus menemukan inti api untuk ditelan. Ketika berada di kota Batu Hitam nanti, Loyo meminta Xiaoyan untuk pergi ke asosiasi alkemis dan mencari bantuan. Xiaoyan terlihat bingung seperti pendatang yang tidak tahu apa-apa. Tapi dia diperlakukan sangat baik setelah bertanya mengenai asosiasi alkemis. Ternyata kota ini sangat menghargai seorang alkemis yang berbakat. Ada 3 bahan yang harus Xiaoyan temukan sebelum melanjutkan kultivasinya. Pertama adalah lotus darah yang membuatnya bisa melindungi tubuh luarnya. Kedua adalah roh es air mancur beku untuk melindungi bagian tubuh dalam. Terakhir adalah naring yang digunakan untuk membuka tempat penyimpanan inti api. Tanpa 3 bahan tersebut, seorang ahli bela diri tidak akan sanggup menelan inti api. Untungnya Loyo sudah menemukan sebuah naring, jadi Xiaoyan hanya perlu mencari lotus darah dan roh es air mancur beku saja. 哇，这就是炼药师公会吗？ Untuk bisa memasuki ruangan utama, seorang alkemis muda harus membawa sebuah surat dari guru yang diakui. Beberapa saat setelah Xiaoyan tiba, muncul seorang gadis yang datang bersama dengan gurunya, seorang alkemis level 4 bernama Auto. Tampaknya gadis itu akan mengambil ujian alkemis level 1 setelah belajar selama 3 tahun. Ketika Auto melihat ke arah Xiaoyan, dia justru tersenyum sambil tertawa. Jelas sekali dia merasakan bakat yang luar biasa dari pemuda tersebut. Sayangnya tanpa guru yang jelas, Xiaoyan tidak diperbolehkan masuk begitu saja ke ruangan utama. Seorang pemuda tiba-tiba muncul dari pintu dan mengejek nama Loyo. Hal itu membuat Xiaoyan kesal dan membakar kepalanya dengan konsentrasi api. 要老了，现在这世道冒牌的可不少啊，都想着混吃骗喝。哎，我去，水，来人呐！抱歉，我并不是4品炼药师。凝聚石火，4品炼药师。现在我可以进去了吗？可以，小兄。 Kita berpindah ke ruangan utama. Ujian alkemis level 1 ini akan diawasi oleh Master Auto dan pemimpin asosiasi bernama Fulan Ke. Kebetulan muridnya yang bernama Xiaomi juga akan ikut hari ini. Ketika Xiaoyan memasuki ruangan, Auto dengan semangat memberitahu bakat yang ia temukan dari pemuda tersebut. Siapapun alkemis yang terdaftar bisa memperoleh bantuan dari asosiasi. Mungkin Xiaoyan bisa menemukan 2 bahan kultivasi yang dia butuhkan di sana. 抱歉，我来迟了。这种日子还迟到，好大的架子啊！ Berbeda dengan Auto dan Fulan yang begitu dekat, kedua murid mereka justru tidak terlihat akrab sama sekali. Mereka saling mengejek dengan cara yang berbeda satu sama lain. Kemudian karena semua peserta sudah hadir di ruangan, saatnya ujian alkemis level 1 dimulai. Mereka diharuskan membuat dan memurnikan sebuah pil sebagai bukti kelulusan. 炼制自己最拿手的丹药即可。 19岁，比那2个丫头还要小。考核时间半个时辰。 考核时间到。 Fulan memutuskan kalau Xiaomi dan Lin Fei layak untuk lulus dalam ujian kali ini. Selanjutnya adalah giliran Xiaoyan yang ternyata berhasil menciptakan pil peningkat energi tingkat tinggi. Dia menjadi alkemis termuda yang pernah terdaftar di asosiasi. Tapi bagikan kurang puas, Xiaoyan langsung meminta izin untuk mengikuti ujian alkemis level 2. Untuk bisa mengikuti ujian tersebut, seorang diharuskan memiliki gelar dosi dan mampu menyaring obat tingkat tinggi, yang mana keduanya memang sudah ada pada diri Xiaoyan. Meski begitu, dia tidak sombong dan melawan ucapan Lin Fei. Ujian level 2 yang akan Xiaoyan jalani mengharuskannya menyaring pil penyembuh luka level 2. Tapi kemuniannya hampir setara dengan obat level 3. Jelas sekali kalau Lin Fei memang sengaja mengerjainya, tapi kedua pemimpin asosiasi sama sekali tidak mempermasalahkannya. Mereka justru terkejut ketika Xiaoyan menyemburkan api ungu dari tubuhnya. Kehebatannya ini benar-benar gabungan dari bakat besar dan guru yang hebat. Menggunakan api ungu juga berarti kekuatan api dan energi spiritualnya harus sesuai.
忽然间很想见识一下他的老师了。流程是啊，Xiaoyan mengambil pil penyembuh luka yang berwarna hitam usam tersebut, tapi benda yang dimaksud melepaskan cangkangannya menunjukkan kenyataan yang berbeda. Dengan begini, Xiaoyan secara resmi menjadi alkemis level 2 termuda sepanjang sejarah asosiasi. Kemudian tanpa mengulur waktu lagi, Xiaoyan langsung mengutarakan maksudnya mencari 2 bahan untuk kultivasi. Mereka akan pergi ke ruangan Fulan untuk membicarakan hal tersebut. Kepergian Xiaoyan membuat Lin Fei menatap Xiaomi dan mengejeknya. Ternyata gadis berambut putih itu pernah bersumpah kalau dia akan menikahi pria yang bisa mengalahkan bakatnya. Tapi dia tidak mau mengakui Xiaoyan karena tidak berasal dari kota Batu Hitam. 记得你说过，似乎是要陪人家。 Sebelum memasuki ruangan Fulan, Xiaoyan pergi dulu untuk mengambil jubah alkemis dan pin penanda. Di sana dia kembali ingin membahas soal bahan yang dia butuhkan. Masalah roh es air mancur beku adalah harta karun yang sangat berharga. Selain sangat sulit didapatkan, roh es air mancur beku juga bisa menguap dan hilang tanpa jejak. Tidak pernah ada orang yang dari kekaisaran Jama yang pernah menjual benda tersebut menukarnya dengan uang juga sama sekali mustahil. Karena Auto sangat menghargai bakat hebat dari Xiaoyan, dia memutuskan untuk membawa pemuda itu menemui salah satu kenalannya, seorang pria yang sangat berbahaya dan sebisa mungkin ingin dihindari olehnya. Tempat tinggal pria misterius itu penuh dengan jebakan dan ilusi berbahaya. Xiaoyan benar-benar harus fokus dan tidak boleh sampai terbuai oleh keadaan. 别乱碰什么东西。小妍，进来吧。新七叶花、血晶草。 Di dalam ruangan utamanya, Xiaoyan menemukan puluhan harta karun super langka yang terpajang rapi, dijaga oleh seorang pria pendek yang menjilat sebuah artefak berbentuk kodok. Pria yang sedang ditemui oleh Auto dan Xiaoyan itu bernama Gute. Auto pernah mendengar kalau Gute sempat menemukan sebuah roh es air mancur beku beberapa tahun lalu, tapi dia menyerahkan urusan tawar-menawar kepada Xiaoyan sendiri. Sifat Gute yang memang cukup buruk, dia sangat membenci orang-orang baru yang datang ke rumahnya. Meski menolak menjual satupun koleksi barang berharganya, Xiaoyan merasa kalau pria itu mungkin mau melakukan barter dengan harta karun yang setara. 那您看这个怎么样？这是好东西。我还以为你知道它是什么呢。 Tentu saja kristal ungu yang sempat ditemukannya merupakan harta karun yang luar biasa. Toyo sendiri bahkan tidak pernah menemukannya seumur hidupnya. Kristal ungu dan roh es air mancur beku adalah 2 benda yang sangat langka. Gute tampaknya ingin mengambil keuntungan dari penawaran ini, tapi Xiaoyan memutuskan untuk pergi begitu saja dari gudang harta tersebut. Keadaan sekitar mereka berubah menjadi sangat lambat. Siapapun yang mengubah pikirannya lebih dulu akan kalah dalam pertarungan kali ini. Dan akhirnya Gute pun memutuskan untuk menghentikan pemuda itu dan menyetujui pertukaran mereka. 小子，你赢了。骨头大师，多谢成全了。骨头大师，能否将冰灵寒泉拿出来给我看看？ 今日算是有幸啦！这什么姐？ Sayangnya roh es air mancur beku yang Xiaoyan cari disimpan di dalam sempaknya Gute. Untungnya benda tersebut benar-benar asli sesuai dengan apa yang diharapkannya. Keesokan harinya sambil tetap mengenakan jubah alkemis, Xiaoyan pergi ke kawasan pasar untuk menunggu pemimpin asosiasi. Dia melihat keributan yang terjadi di sana disebabkan oleh pria yang pernah mengejek Loyo dan gurunya. Untungnya sebelum mereka sempat bertemu, Auto bersama dengan Fulan dan murid-murid mereka datang mengunjungi pemuda tersebut. Fulan membawakan inti api level 3 dan sebuah tawaran kepada Xiaoyan. Dia ingin pemuda itu datang lagi dalam 6 bulan untuk mengikuti event alkemis besar di kota Batu Hitam. 就连大陆上其他帝国的一些炼药师也会赶来凑热闹，帝国炼药界的盛世呢，错过了可是有些遗憾呐。好，那萧炎便不多做停留了。谢谢各位的好意。舒服。 Lotus darah yang Xiaoyan butuhkan merupakan jenis obat yang berada pada level kelima. Proses penciptaannya juga akan menimbulkan sebuah ledakan yang cukup besar. Karena bosan menghabiskan waktu di dalam ruangan, Xiaoyan dan Loyo pergi ke atas atap Haoyi sambil menikmati hembusan angin. Mereka kemudian saling berbicara mengenai pil Lotus darah yang akan dibuatnya nanti.
Sepengetahuan Xiaoyan, mungkin hanya sang Raja Elisir Gue yang sanggup menciptakan obat level 5 seperti itu. Selagi Loyo meramu dan menyaring pil lotus darah, Xiaoyan akan memperhatikannya sambil berjaga kalau ada penyusup. Tanpa disadari sudah 2,5 hari berlalu semenjak mereka memulai penyaringan. Tetapi seperti yang sudah diperingatkan sebelumnya, terjadi sebuah ledakan pertanda pil tersebut hampir selesai. Alkemis tingkat tinggi pasti langsung sadar dan ingin merebut benda tersebut. Xiaoyan yang berdiri di depan pintu bertemu dengan 2 alkemis senior dan seorang murid. Tanpa menahan diri sama sekali, 2 alkemis senior itu meminta Xiaoyan untuk memberikan benda penyebab ledakan barusan. Untungnya Xiaoyan bukan orang yang bodoh yang mudah dipengaruhi. Dia tidak segan-segan menggunakan kekerasan apabila ada orang yang berani mengganggu gurunya. Xiaoyan sempat lengah ketika sang alkemis botak menyelinap dan ingin merebut pil lotus darah sendirian. Untungnya Loyo sudah selesai melakukan proses penyaringan, dia bisa segera muncul dan menangkap pencuri tersebut. Alkemis botak mengaku kalau dia tidak berniat untuk macam-macam, tapi di balik tangannya sudah ada sebuah racun yang siap untuk digunakan. Sayangnya dia tengah berhadapan dengan Loyo, sosok kakek roh yang kekuatan aslinya belum diketahui. Seketika itu pun... 难怪会让那么多人拼了命的想要得到它，这种力量，这就是异火的威力吗？那可是一名真正的大斗师了。 Sekarang yang tersisa hanyalah alkemis bertopi dan si murid yang cerewet. Ternyata alkemis bertopi mengkhianati murid temannya itu di tengah pertarungan. Kemudian dia bersujud memohon ampun kepada Loyo atas nyawanya. 大人，我愿意追随您，只求您能放我一条生路。江湖险恶，人心叵测，这人怎样解决随你，我可不需要这种随从。 Untuk sementara waktu, Xiaoyan dan Loyo akan beristirahat di tengah luasnya gurun Tagore dengan berbekal api unggun saja. Loyo kembali mengingatkan Xiaoyan untuk tidak terpengaruh dengan manusia-manusia jahat. Setelah memulihkan tenaga, Xiaoyan pergi berjalan-jalan di sekitar gurun. Tekanan gurun yang kuat membuatnya teringat akan sosok Yunzi, yang kemudian malah berubah menjadi Nalan Yanran. Yunzi, ni zeme ye zai? Nalan Yanran. Ternyata semua itu hanya merupakan mimpi buruk. Janji 3 tahun yang tidak dia sadari sudah berjalan menuju saat-saat terakhir. Xiaoyan sangat khawatir kalau dia akan kalah melawan calon tunangannya itu sendiri. Hanya beberapa bulan lagi nasib diri dan keluarganya akan ditetapkan dalam pertarungan tersebut. Keesokan harinya di bawah terik matahari yang panas, Xiaoyan melanjutkan perjalanan menuju sebuah rumah tulang tua. Loyo memintanya untuk membeli peta gurun dan obat pengusir ular. 总没错。 我是来买地图的。Ketika mengamati tumpukan kertas-kertas tua yang berdebu, Xiaoyan menemukan petunjuk mengenai lotus pemurni api iblis. Sayangnya sang kakek pemilik toko tidak memiliki potongan lain dari peta tersebut. Dia mendapatkannya di gurun bertahun-tahun lalu, tetapi sama sekali tidak ingin menjualnya kepada siapapun. Sang kakek memperingati Xiaoyan untuk tidak berusaha mencurinya, yang kemudian dibalas oleh pemuda itu seakan-akan dia mengetahui identitas aslinya. Dahulu dikisahkan di Kekaisaran Jama terdapat seorang ahli bela diri yang sangat kuat. Sosoknya diberi gelar Kaisar Es dan sempat bertarung dengan pemimpin sekte klan Yunlan dari keluarga Nalan. Dia sanggup bertarung melawan 2 Do Huang seakan-akan bukan masalah. Lalu kita berlanjut ke cerita utama mengisahkan seorang kakek tua yang kemungkinan besar kekuatan aslinya berada di level Do Huang. 这种强者为什么偏偏都让我遇到？魔荒，魔荒。 Untuk memperjelaskan niatnya, Xiaoyan meminta maaf dan bertanya kalau dia sama sekali tidak mengenal kakek tersebut. Tapi dia masih tetap ingin membeli peta lotus darah. Dia juga berani mengabaikan peringatan sang kakek dan kabur begitu saja. Tapi seketika embun es yang sangat berat muncul memperlambat gerakannya.
Meski sudah berada di level Doshi, bukan berarti Shoyan akan sanggup melawan kakek tua yang berada di level Do Huang. Puluhan biang es berupa mata tombak dilesatkan ke arah tubuhnya. Tapi pertahanan Shoyan yang sangat kuat membuat sang kakek cukup terkejut. 我不能再被动抵挡了。这小子居然没有倒下。斗气化翼。 Sekali lagi sang kakek dibuat terkejut dengan sepasang sayap doki milik Shoyan. Karena sudah lama tidak menemukan pemandangan semenarik ini, dia berniat untuk tidak melepaskan Shoyan dengan mudah. Area di sekitar mereka sudah dibatasi oleh lapisan es yang kuat. Perbedaan 2 level sebenarnya sudah cukup untuk membunuh Shoyan, yang berarti sang kakek dari tadi hanya berniat mengetes kemampuannya. Berkat bantuan yang diberikan oleh Loyo, di sekitar tubuh Shoyan sekarang diselimuti oleh api putih legendaris peringkat 11. Pemandangan ini membuat sang kakek menjadi sangat waspada. Dia pun akhirnya yakin untuk menggunakan kemampuan aslinya. 好久没人能让我如此竭尽全力的这小子究竟干了什么？闻兵劝杀！小子找死！ Tidak hanya berhasil lolos dari kematian, Shoyan secara mengejutkan juga berhasil menyegel seorang Do Huang. Sang kakek sudah bersembunyi selama 20 tahun tanpa bertemu dengan orang-orang kuat. Dia memiliki salah satu potongan peta lotus darah yang disimpan secara rahasia. Dia mau memberikan potongan tersebut asal tubuhnya dibebaskan dari segel es. Sang kakek itu bernama Hai Bodong, tapi dia punya nickname Sang Kaisar Es. Istilah yang begitu hebat jelas tidak mungkin lepas dari ingatan orang-orang. Shoyan tidak menyangka kalau salah satu orang terkuat di Kekaisaran Jama bersembunyi di sini. Puluhan tahun lalu, Kaisar Es kalah bertarung melawan Ratu Medusa. Kekuatannya di level Do Huang dikunci dan turun menjadi doling. Dia mau menukar potongan peta lotus darah kalau Shoyan bisa mengembalikan kekuatannya. Dan obat yang dibutuhkan untuk proses tersebut adalah pil level 6. 6品。不管如何，与净莲妖火有关的地图残片。 Karena Loyo merasa kalau hal ini adalah pertukaran yang setara, Shoyan akhirnya menyetujui keputusan tersebut. Semua bahan obat yang dibutuhkan sudah dikumpulkan oleh sang kakek kecuali sesuatu yang disebut inti gurun datura. Demi menemukannya, Shoyan harus pergi ke pedalaman manusia ular yang penuh dengan resiko. Karena terdengar sangat berbahaya, sang kakek akan memberikan peta yang berisi lokasi inti api tersembunyi di gurun Tagore. Bahan obat Kaisar Es ditukar dengan peta lotus darah dan inti api tersembunyi. Walau resikonya sangat besar, Shoyan akhirnya memantapkan hatinya untuk mengambil tugas tersebut. Peta yang diberikan sang kakek memang sangat membantu perjalanan Shoyan, tapi gurun yang berbahaya tetap saja menyulitkan setiap pengembara untuk melintas. Setelah melakukan perjalanan selama 10 hari ke arah barat, Shoyan merasa kalau dia sudah ditipu oleh Kaisar Es. Untungnya dia bersama dengan gurunya memang sudah terbiasa melewati tantangan berat. Mereka bahkan akan melatih kemampuan sihir api Shoyan di tengah suhu yang panas. Saat itu pun ketika Shoyan hampir naik ke level Doshi bintang 2, seorang pengelana yang terluka menabrak dan jatuh di depannya. Pengelana itu meminta agar Shoyan membantu kelompok tentara bayarannya. Awalnya Shoyan tidak peduli, tapi telinganya langsung berdeki ketika mendengar nama tentara bayaran Baja Jantan. Tidak jauh dari posisi mereka berada, kelompok tentara bayaran Baja Hitam sedang dikepung oleh pihak musuh. Mereka mengendalikan beberapa manusia ular yang menjadi ancaman bagi hampir semua ahli bela diri gurun. 给我干掉那几个墨铁幽冥团的家伙！我信你敢！大家小心点，蛋仔已经回去求救。 Untungnya Shoyan tiba tepat waktu dan menyelamatkan mereka semua. Pengelana yang tadi meminta bantuan pun sampai kaget ketika melihat semuanya sudah dibereskan. Selanjutnya Shoyan ikut bersama dengan rombongan tadi menuju markas mereka. Di sana dia sempat melihat seorang gadis yang dirundung oleh seorang pemilik toko. Gadis itu bernama King Ling, seorang keturunan langka yang memiliki darah setengah manusia dan setengah ular.
Dia sangat takut karena keberadaannya dianggap sebagai aib, tapi Xiaoyan sama sekali tidak mempermasalahkan darah keturunannya. Xiaoyan melanjutkan perjalanan menuju rumah utama, menemui kedua pemimpin kelompok tentara bayaran baja hitam yang ternyata adalah kakak-kakak kandungnya. 看来在我们走后，你经历了很多啊。大哥也是越来越英俊潇洒了。好，今天我们一醉方休。好。 Meski sudah lama tidak bertemu, ketiga saudara ini memiliki ikatan yang kuat antara satu sama lain. Pada malam harinya mereka mengadakan jamuan atas kunjungan si bungsu yang selama ini terpisah. Pembicaraan awal dibuka dengan kondisi Qinlin yang selalu dijauhi oleh orang-orang, kemudian berlanjut mengenai masalah keanehan kultivasi Xiaoyan yang sempat melemah. Saat-saat itu membuat Xiaoyan menjadi aib keluarga, hanya keluarga dekatlah yang melindungi pemuda itu dari ejekan orang-orang. Xiaoding dan Xiaoli memutuskan untuk pergi ke Kaisaran Jiama dan membentuk sebuah kelompok tentara bayaran. Mereka menginginkan sebuah tempat untuk hidup damai bersama-sama. Xiaoding dan Xiaoli tampaknya juga merindukan ayah mereka di kota Wutan, tapi Xiaoyan meminta agar mereka berdua tetap berada di sini untuk sementara waktu. Perjanjian 3 tahun yang diadakan dengan keluarga Nalan menjadi alasan permintaannya itu. Untuk menjadi lebih kuat, Xiaoyan menceritakan niatnya mencari inti api dan melatih kultivasinya. Tapi kedua kakak-kakaknya ingin adik bungsunya itu bersembunyi dan tidak mengikuti perjanjian tersebut. Perbedaan pendapat membuat mereka sempat cekcok hingga akhirnya baku hantam. Kemampuan bertarung Xiaoyan ternyata secara mengejutkan mampu menyaing kakak-kakaknya. Xiaoding dan Xiaoli pun setuju untuk membantu adiknya menuntaskan permasalahan keluarga mereka. Tiba-tiba di benua Doki yang luas ini terdapat sesuatu yang sangat berharga dan disebut inti api. Tidak ada yang tahu pasti dari mana benda tersebut berasal, tapi kekuatan di dalamnya bisa membalikan berbagai takdir kehidupan. Inti api dibentuk oleh berbagai fenomena alam selama ribuan tahun. Salah satunya akan membentuk wujud seperti ribuan teratai yang kemudian pula akan melahirkan suatu harta bernama api Qinglian. Harta ini dicari-cari oleh berbagai petualang di seluruh dunia, bergerak menuju tempat terpanas tanpa satupun ada yang bisa meraihnya termasuk Otan. Kembali lagi menuju markas tentara bayaran baja jantan yang dipimpin oleh Xiao bersaudara. Mereka bersama dengan sang bungsu sedang membahas mengenai peta gurun milik Hai Bodong. Meski sudah berada di sana selama bertahun-tahun, tapi Xiaoding dan Xiaolin tidak pernah melihat peta selengkap ini. Tiba-tiba Qinlin terkejut ketika ikut bergabung bersama mereka. Dia ragu-ragu berkata kalau ada keanehan yang terjadi pada bagian timur kota Simu. Gadis itu merasakan energi yang sangat kuat muncul dari kawasan tersebut, serta memiliki kesamaan dengan darah yang dimilikinya. Energinya terasa lebih kuat daripada pimpinan tentara bayaran gurun yang merupakan seorang dadoshi. Orang yang cocok dengan semua ciri-ciri tersebut tampaknya hanya Ratu Medusa. Meskipun sudah berselang selama setengah tahun, tapi Qinlin masih dapat merasakan energi tersebut samar-samar, terutama ketika Xiaolin dan Xiaoyan saling bertarung kemarin. Sayangnya lokasi yang Qinlin tuju berada di ujung markas tentara bayaran gurun. 我依靠着体内的那丝蛇人血脉的大团长和萧炎少爷切磋时，能量刚好再次爆发，他所遗留下来的狂暴能量还会时不时的发作，应该是这个地方。 Kita berpindah langsung menuju kelompok yang dimaksud. Setelah dikalahkan oleh Xiaoyan, pria yang bernama Mosing segera mengadu kepada bos mereka. Kedua kelompok ini saling menguasai setiap bagian di Gurun Tiger. Dia juga memberitahu informasi mengenai level kekuatan Xiaoyan yang hanya seorang doshi. Kedatangan musuh tampaknya membuat emosi Lobu, sang pemimpin tentara bayaran gurun, menjadi terpancing. Kedua kelompok sedang bersiap untuk menjalankan misi masing-masing. Salah satunya adalah Xiaoyan yang sedang bergerak menuju lokasi yang disebutkan Qinlin. 清楚了，不出意外，半天时间就能到达。
Setelah bergerak dengan cepat sambil menunggangi kuda, King Lin memberitahu kalau mereka sudah sampai di tempat tujuan. Anehnya, apa yang bisa dilihat sejauh mata memandang hanyalah hamparan pasir. Meski begitu, King Lin masih yakin kalau ada energi aneh yang melewati mereka. Kalau tidak ada tanda-tanda apapun di atas sana, maka kemungkinan ada terowongan rahasia yang berada di bawah tanah. King Lin segera memerintahkan bawahnya untuk memulai ekspedisi, sementara dia bersama dengan kedua adiknya dan King Lin akan membantu dari jauh. Mereka juga sempat berbicara mengenai gambaran dari kekuatan Lobu. Tampaknya Shoyan sendiri cukup percaya diri untuk melawan seorang dadoshi tersebut. Salah satu tim yang dikirim Shading melaporkan kabar baik. Ternyata memang benar ada terowongan rahasia yang berada di kawasan tersebut. Shoyan dengan semangat berlari menuju tempat yang dimaksud. Di sana terlihat ada lubang besar dengan retakan panas yang terasa begitu kuat. Tim pencari berhasil menemukan terowongan tersebut berkat bantuan King Lin. Gadis itu juga cukup yakin untuk menjadi pemandu Shoyan ketika berada di dalam sana. Tetapi sebelum mereka bersiap untuk masuk ke dalam terowongan, kelompok tentara bayaran gurun sudah datang mengepung kawasan tersebut. Shading sebagai pemimpin berusaha menggunakan negosiasi agar tidak ada baku hantam yang terjadi di situ. Sayangnya ucapan kasar dari Mosing membuat Sholi menjadi emosi. 和我兄弟如此说话。墨铁佣兵团，兄弟，你敢杀我？ Sholi sendiri berada pada level doki yang lebih tinggi dari Shoyan, tapi dia masih belum cukup kuat untuk berhadapan dengan seorang dadoshi. Tanpa kekuatan sama sekali, Shoyan berani menyapa pemimpin kelompok tentara bayaran gurun tersebut. Mosing lagi-lagi memanas-manasi Lobu agar emosinya terpancing, tapi mereka semua terdiam ketika mengetahui rahasia terpendam yang disembunyikan pemuda itu. 老大，你看，他们都快要骑到我们头上了。 斗王。 Setelah tubuh Shoyan dirasuki oleh Lobu, kekuatan kultivasinya akan meningkat drastis setara dengan seorang doang. Tentu saja dadoshi seperti Lobu akan diam tak berkutik. Shoyan berjalan ke arah King Lin dan menggendongnya dengan hati-hati. Mereka masuk ke dalam terowongan bersama dengan kedua kakaknya. Setelah jatuh entah berapa kilometer ke dasar terowongan, tim pencari inti api akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Suhu yang panas menambah keras tekanan yang mereka hadapi, terutama lautan magma yang memenuhi seluruh bagian gua. Bahkan Shading sendiri tidak tahu kalau ada tempat semacam ini di bawah kota Shimo. Sebagai seorang pengendali kayu, api adalah kelemahan utamanya dalam bertarung. Untungnya Shoyan masih memiliki sayap doki yang memungkinkannya untuk terbang. 我去试试。 Di balik kolam magma yang mengerikan, ternyata tempat itu masih menyimpan sosok ular raksasa berkepala kembar. Shoyan benar-benar harus waspada agar tidak meleleh atas setiap serangan berbahayanya. Salah satu serangan ular kembar benar-benar mengenai pemuda itu dengan telak. Shading pun sampai tak percaya kalau dia akan kehilangan adiknya di sana. Tapi untungnya Lao Yo langsung memasuki Shoyan dan membantunya baku hantam. Kakek Roy itu merasakan kalau sang ular kembar berada pada level yang lebih tinggi dari Do Huang, tapi dia juga merasakan jejak inti api dari makhluk tersebut. Secara ajaib, Shoyan benar-benar berhasil melepaskan diri dari lawan yang lebih kuat darinya. Tapi monster tersebut sekarang justru berenang dengan cepat mengincar Shading dan King Lin.
Tidak ada yang menyangka kalau gadis setengah manusia ular itu memiliki kemampuan yang luar biasa. Xiaoyan segera meminta kakaknya untuk membawa Qingling kembali ke permukaan. Tapi gadis itu segera sadar dan malah berbalik ke arah kolam. Dia memanggil ular kembar seakan-akan mereka adalah budaknya. Loyang menyadari kalau Qingling adalah gadis pemilik 3 kelopak ular. Dia memiliki kemampuan untuk menjadikan ras ular sebagai bawahannya. Ular kembar tersebut bahkan juga memberitahu di mana lokasi inti api yang mereka cari-cari. Tanpa menunggu lama, Xiaoyan akan menyelami lautan magma sambil mengikuti ular kembar. Selama berada di dalam sana, Loyo akan melindunginya dengan kekuatan api putih, tapi batas waktu yang mereka miliki hanya 1 jam saja. Api putih Loyo tidak berada dalam kekuatan penuh, maka dari itu mereka harus bergerak cepat sebelum tubuh Xiaoyan tidak terlindungi lagi. Setengah jam berenang di bawah magma, Xiaoyan merasa putus asa dan memutuskan untuk kembali ke atas. Tapi sang ular kembar justru menariknya ke bawah dengan cepat. Ternyata mereka benar-benar sudah dekat dengan sumber api yang dimaksud. Api Qingling berada pada level 19 dalam daftar inti api, tapi harta tersebut adalah sesuatu yang sangat cocok untuk level kultivasi Xiaoyan. Sayangnya apa yang ditemukan pemuda itu justru hanyalah omong kosong. Teratai biru sudah terbentuk sempurna, tetapi inti api yang seharusnya berada di sana malah menghilang. Seketika seluruh harapan Xiaoyan runtuh begitu saja. Dia sudah bersemangat untuk menjadi lebih kuat dan mempertaruhkan banyak hal. Untungnya nasihat dari Loyo telah berhasil membuatnya ceria lagi. 七大陆这么大，又不是只有这里才有异火。唉，七彩蛇鳞，什么东西？ Loyo secara ajaib menemukan sisik ular 7 warna di dalam teratai biru. Kemungkinan besar ini adalah penyebab mengapa inti api sudah tidak ada di sarangnya. Sudah ada sosok yang lebih dulu tiba sebelum mereka, dan sosok tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah... 那便是蛇人族的美杜莎女王。 Ratu Medusa sendiri adalah karakter yang kawaii gitu ya. Aduh, susah lah diungkapkan dengan kata-kata gitu ya. Dia sangat penting dalam jalan cerita BTTH, mulai dari penyebutannya di season 2 hingga kemunculannya dalam episode-episode berikutnya. Kali ini kita akan membahas cerita mengenai sang ratu penguasa ras manusia ular, termasuk juga kisah menyedihkan di balik gelar yang ia pegang. Cerita dimulai dengan memperlihatkan sang kaisar es pada masa mudanya bertarung melawan Ratu Medusa dengan wajah yang dialiri darah. Permusuhan antara ras manusia dan manusia ular sudah terjadi selama ribuan tahun. Sayangnya kelemahan dari ras ini adalah jumlah mereka yang sedikit hingga terpaksa mundur ke pedalaman Gurun Tager. Kita langsung bergerak menuju tempat yang dimaksud, memperlihatkan sekelompok manusia yang sedang mengawal beberapa manusia ular. Salah satu tawanan terjatuh karena ia begitu haus dan lelah. Tiba-tiba dari belakang muncul seorang pedagang yang membawa gentong berisi air. Bos pemimpin kelompok tadi tiba-tiba membajak sang pedagang secara paksa. Anehnya sang pedagang justru maju ke arah manusia ular tanpa peduli. Pria itu menatap ke arah gadis yang terjatuh tadi dan mempercepat langkahnya. Bos pemimpin kelompok merasa kesal karena tidak dianggap. Dia tidak sadar sudah membuat marah salah satu manusia terkuat kekaisaran Jiama. 我最讨厌别人接触我的身体了。黑夜的，砍了他！ Pria bernama Hai Bodong itu mengatakan kalau dia diminta untuk membawa kembali gadis ular tersebut. Dia membebaskan borgol yang diikat para tawanan dengan begitu mudah. Hal ini membuat manusia ular yang dendam menjadi bebas untuk membalaskan dendam mereka. Hai Bodong melanjutkan perjalanan dengan gentong air yang rusak tadi, membawa sang gadis ular yang terus bertanya mengenai banyak hal. Sayangnya kekuatan es yang dimiliki pria itu telah membuat sifatnya menjadi dingin. Dia juga tidak peduli ketika sang gadis ular hampir dijebak monster gurun. Mereka melanjutkan perjalanan melewati pecahan tebing yang cukup dalam, dengan tenang melewati sosok berjubah hitam yang berdiri diam di tengah jalan.
Bodong mengurung sang gadis ular itu di dalam gentong kayak tuyul selagi dia bertarung dengan penyerang tak dikenal. Jelas sekali kalau penyerang tadi juga mengincar sang gadis ular. Tapi kemampuan ilusi dari Hai Bodong telah menyamarkan bagian gentong air yang asli dari pandangannya. Dia juga telah menanam ratusan biang es di celah tebing tersebut, membuatnya bisa menumbuhkan begitu banyak kristal es tajam yang sangat berbahaya. Tanpa disangka-sangka sang penyerang berjubah berhasil menangkap Hai Bodong dengan tangannya. Sang kaisar es berusaha menggunakan cara khusus untuk kabur meski pundaknya terkena gigitan ular beracun. Karena penghalangnya sudah dibereskan, penyerang berjubah segera membuka gentong air yang asli. Tapi ternyata semua itu adalah jebakan yang sudah disiapkan kaisar es. Sang gadis ular ternyata diletakkan di dalam monster gurun yang sudah mati. Kita berpindah menuju lokasi tujuan Hai Bodong dan gadis ular, sebuah markas dari organisasi tak dikenal yang dipenuhi orang-orang barbar. Mereka saling mabuk, membawa wanita masing-masing dan bertarung satu sama lain. Tapi ketika Hai Bodong masuk ke ruangan tersebut, seketika mereka semua menaruh hormat kepadanya. Sang gadis ular berjalan mengikuti Hai Bodong dari belakang. Tatapan mengerikan dari orang-orang di sekitarnya telah membangunkan sebagian ingatannya yang hilang. Hai Bodong membawa sang gadis ular sebagai bagian dari misinya. Dia adalah bagian dari kelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh seorang pria gempal. Gadis ular mengira kalau Hai Bodong akan menyelamatkannya, tapi pria itu hanya menjalankan tugas. Namun secara mengejutkan ternyata... 那我怎么办？ 交易完成，既然雇主已死，就拿你的纳戒来抵扣吧。 Hai Bodong tidak mau bertanggung jawab atas kehidupan siapapun, tapi gadis ular itu tidak memiliki ingatan dan takut apabila ditinggal sendirian. Tiba-tiba seisi bangunan bergetar dengan sangat hebat. Tekanan yang luar biasa mendadak muncul dan menarik semua orang ke tanah. Dari balik pintu bangunan, sekelompok prajurit manusia ular muncul secara bersamaan. Mereka membuka jalan untuk pemimpin mereka yang paling dihormati. Sebutan Ratu Medusa jelas bukan gelar semata. Dia bisa memusnahkan manusia rendahan hanya dengan gerakan ringan. Ratu Medusa bergerak menuju ruangan pemimpin tentara bayaran. Dia memerintahkan bawahannya untuk membereskan orang-orang yang mengganggu di lantai. Entah siapa identitas gadis ular itu sebenarnya, tapi kemungkinan dia adalah orang yang sangat penting hingga sang ratu sendiri sampai turun tangan mencarinya. Keberadaannya menjadi sangat terancam meski sudah bersembunyi bersama dengan seorang dahuang. Sang gadis ular itu bergetar ketakutan. Dia melirik ke arah sela-sela lantai kayu dengan ketakutan. Pikirannya mendadak dipenuhi oleh ingatan baru yang sangat menakutkan. Hai Bodong tidak pernah sekalipun menaruh kepedulian kepada orang lain. Dia berniat menyerahkan gadis ular itu kepada ratu dan kabur begitu saja. Tapi niatnya terhenti ketika menyadari air mata mulai jatuh dari sang gadis ular. Untungnya Ratu Medusa memutuskan untuk pergi dari bangunan tersebut dan kembali ke istananya meninggalkan puluhan mayat tentara bayaran yang dibunuh massal. Beberapa tahun lalu di Istana Manusia Ular terjadi perdebatan yang melibatkan Ratu Medusa dengan para cenayangnya. Tampaknya ada sosok penting yang baru saja meninggalkan istana kala itu, membuat sang Ratu Medusa menjadi gelisah karenanya. Kita berpindah lagi menuju Hai Bodong dan sang gadis ular. Tanpa ingatan dan kemampuan untuk bertahan hidup, satu-satunya yang bisa diharapkan oleh gadis itu hanya bergantung kepada Hai Bodong. Tapi pria itu terus saja menolaknya, terlebih lagi kondisinya saat itu sedang terluka akibat pertarungan melawan penyerang berjubah. Iklim gurun yang sangat keras membuat sang gadis ular menjadi kesusahan. Tapi bukan berarti Hai Bodong sendiri sanggup untuk melanjutkan perjalanan begitu saja. Gadis ular menawarkan bantuan untuk menyembuhkan luka Hai Bodong, tapi pria itu sama sekali tidak memperdulikan tindakannya. Tiba-tiba Hai Bodong berdiri dan berkata kalau dia akan pergi untuk menyelesaikan suatu urusan. Cerita berpindah menuju sekelompok pedagang yang beristirahat di tengah bangunan gurun tua. Tiba-tiba mereka disergap oleh kedatangan Hai Bodong yang sudah siap dengan tombak esnya. Namun sebelum terjadi pertumpahan darah, sang gadis ular muncul mendadak dan menghentikannya.
Gadis ular mengira kalau Hai Bodong ingin mencuri makanan dari pedagang itu. Dia berusaha mencairkan suasana dengan membujuk para pedagang agar tidak marah. Dia memohon agar para pedagang memberikan beberapa makanan. Pemimpin dari kelompok itu juga setuju untuk menyetujui permintaannya. Dia meminta kalung yang dimiliki gadis ular sebagai bentuk barter. Dengan senyum yang cerah, gadis ular itu kembali menghadap Hai Bodong seolah-olah masalah mereka telah terselesaikan. Tanpa tahu kalau ternyata ada kejadian mengerikan yang menunggu di balik itu semua. 给他们剩点好菜。是，老板。大叔，人家明明已经同意换取食物了，你非要这么做吗？拿好。救救我们！ Pedagang hanyalah identitas yang dirahasiakan oleh kelompok tentara bayaran itu. Mereka dengan sengaja pura-pura lemah dan pingsan di hadapan sang Kaisar Es. Padahal sebenarnya tujuan dari perjalanan mereka adalah menculik manusia-manusia ular. Hai Bodong tampaknya akan bertarung melawan 3 doang dan beberapa ahli bela diri tingkat menengah. Hai Bodong benar-benar tidak membiarkan satupun mangsanya lepas. Setelah pertarungan berakhir, dia memerintahkan gadis ular untuk mencari penawar obat di antara barang bawaan pedagang palsu. Sementara itu puluhan tombak mata es yang tajam tiba-tiba melayang di sekitar mereka. Tampaknya ini membuat ingatan baru di kepala gadis ular mulai berputar lagi. Dia memohon kepada Hai Bodong untuk tidak membunuh manusia-manusia ular itu. Karena sudah terpaksa, dia tidak punya pilihan lain selain membanting sang Kaisar Es. 行踪，全部清楚才是正确的规则。 Cerita berpindah menuju kejadian masa lalu Ratu Medusa. Tampaknya wanita tersebut masih gundah akan ritual yang terus dibicarakan di istana. Kita bergerak lagi menuju Hai Bodong dan gadis ular. Tepat ketika Kaisar Es itu terbangun, dia tiba-tiba mematikan api unggun di hadapannya. Membuat api di tengah gurun berarti memanggil banyak musuh untuk mengetahui lokasi mereka. Hai Bodong melanjutkan perjalanan dengan kondisi tubuh yang semakin memburuk. Hal ini membuat gadis ular harus memapahnya dan membawa pria itu ke tempat yang aman. Ketika gadis ular berniat membuka pakaian Hai Bodong dan menyembuhkan racunnya, dia terkejut melihat ada begitu banyak luka-luka mengerikan di tubuh pria itu. Gadis ular pergi ke salah satu tempat penyimpanan senjata, mengambil sebuah belati tajam dan menyayat pundak Hai Bodong dengan perlahan. Setelah beberapa saat, darah yang bercampur dengan daging yang membusuk sudah dibersihkan. Sayangnya racun dari penyerang berjubah itu masih berada di tubuhnya. Demi membalas Bambang, gadis itu menggunakan mulutnya untuk menghisap racun dari sang Kaisar Es. Keesokan harinya Hai Bodong bersama dengan gadis ular akan pergi menuju kota terdekat. Di sana pula dia akan benar-benar pergi meninggalkan gadis tanpa ingatan itu. Sebelum matahari pagi mulai menyinari gurun, gadis ular tidur lebih dulu di dalam tempat persembunyiannya. Tapi tidur yang dia alami bukanlah pengalaman menyenangkan. Berbagai ingatan-ingatan terus mengalir di dalam kepalanya. Di sana pula terlihat kalau sosok yang kabur dari istana manusia ular disebut sebagai pengkhianat. Ketika sang gadis ular terbangun dari mimpi buruknya, dia menemukan Hai Bodong yang terluka tengah bertarung melawan puluhan prajurit manusia ular. Tempat gadis ular dan Hai Bodong bersembunyi sebelumnya adalah cangkang bekas karang raksasa yang sudah mati. Meski bisa kabur meninggalkan gadis itu, Hai Bodong terus bertarung di atas cangkang kerang tadi.
Beberapa anak panah terus melesat ke dalam tubuh Hai Bodong. Dia terpaksa menghindari serangan musuh sambil memeriksa keadaan gadis ular. Di dalam cangkang kerang dia melihat sosok penyerang berjubah mulai mendekat gadis tersebut. Situasi yang sangat mendesak membuat pikirannya menjadi berat. Tiba-tiba Hai Bodong memutuskan untuk terbang jauh meninggalkan gadis ular. Sosok yang secara aneh dicari-cari oleh begitu banyak orang itu merangkak di dalam cangkang kerang. Penyerang berjubah berjalan menghampirinya dengan perlahan. Sebelum tangannya sempat menyentuh gadis tersebut, tiba-tiba sejarah sebutan Ratu Medusa hanyalah gelar bagi pemimpin ras manusia ular. Sosok yang mewarisi gelar tersebut akan memiliki bakat dan kemampuan luar biasa. Setiap generasi ratu akan lahir dari sebuah telur dan berkah sang pemimpin ras akan diberikan kepadanya. Kita bergerak kembali ke cerita utama memperlihatkan Kaisar Es yang terluka sedang melindungi gadis ular tak dikenal. Di hadapannya sudah ada seorang penyerang berjubah dan beberapa prajurit ular di belakangnya. Tiba-tiba cerita terpotong begitu saja. Hai Bodong atau Kaisar Es tiba-tiba sudah berada di sebuah gua yang tenang. Gadis ular terlihat begitu tertekan karena ada begitu banyak orang yang ingin membunuhnya padahal dia sendiri masih ingin terus hidup dengan semestinya. Perjalanan yang berat bersama Hai Bodong ternyata sudah membuka kepingan ingatan dari gadis tersebut. Namanya adalah Sayin. Dia menaruh harapan kepada Hai Bodong sebagai penyelamatnya. Namun ada batasan antara ras manusia dan manusia ular yang tidak boleh mereka langgar. Meski begitu ada kesamaan antara Sayin dan Hai Bodong. Mereka berdua sama-sama lahir di lingkungan yang ketat akan peraturan. Sedari kecil, Hai Bodong sudah mengadu nasib dengan mematuhi setiap peraturan tentara bayaran. Salah satu pria terkuat di Kekaisaran Jama itu sempat memiliki orang yang ia cintai, tapi karena mereka terlahir di organisasi yang sama, hubungan yang begitu dekat akan ditentang dengan keras oleh para pemimpin. Untuk menyelamatkan nasib Hai Bodong, wanita yang dicintainya itu justru mengorbankan dirinya sendiri. Setelah itu Hai Bodong berubah menjadi pria dingin yang tidak peduli dengan apapun, hanya tunduk dengan aturan organisasi tanpa membiarkan siapapun mendekatinya. Lalu kita berpindah menuju beberapa hari sebelum cerita utama ini berlangsung. Ketika bawahan istana datang memberitahu soal pengkhianat, Ratu Medusa segera berjalan menuju ruangannya meraih pakaian samaran yang persis dengan sang penyerang berjubah. Dia adalah orang yang meminta bos Hai Bodong untuk menculik Sayin. Ratu Medusa benar-benar memaksa agar Sayin bisa diantarkan secepat mungkin, tapi ucapan dari si bos telah membuat pemimpin ras manusia ular itu merasa kesal. Seperti yang kita ketahui selanjutnya, pertarungan hebat pun mulai terjadi di antara kedua dohuang tersebut. Hai Bodong terpaksa kalah karena Ratu Medusa memang berada dalam puncak gelar dohuang. Lebih-lebih lagi, dia memiliki darah manusia ular di dalam tubuhnya. Dengan menggunakan identitas aslinya, Ratu Medusa bergerak menuju markas organisasi sekali lagi. Kemudian dia terus memerintahkan pencarian atas Sayin hingga pertarungan hari ini terjadi. Ketika dia ingin menghampiri Sayin, suara Ratu Medusa terdengar begitu khawatir dan ketakutan. Tapi Hai Bodong menghampiri mereka dan membawa gadis tersebut kabur. Setelah mengetahui identitas dari penyerang berjubah, kita bergerak kembali menuju cerita utama. Situasi dari Sayin bisa dikatakan sudah aman. Dia tinggal melanjutkan perjalanan menuju kota terdekat untuk menyelamatkan diri. Tapi gadis itu justru ingin terus bersama-sama dengan Hai Bodong. Sang Kaisar Es menolak ide tersebut. Dia tetap meminta Sayin untuk pergi dan memberikannya sebuah cincin pengenal. Sayin memberikan kalung miliknya kepada Hai Bodong. Dia meminta pria itu untuk berjanji agar saling menyelamatkan diri dan bertemu lagi di masa depan. Di saat yang bersamaan, prajurit ular telah menyegel semua jalur pelarian menuju kota terdekat. Di tempat mereka berdiri pula ribuan kristal salju mulai turun berhambur dari langit, mengantarkan tuan mereka yang merupakan penguasa es dari Kekaisaran Jama. Perbedaan kekuatan dan kondisi tubuh membuat Hai Bodong terbanting keras. Di sini pula terlihat cuplikan cerita awal dari rangkaian episode spesial kali ini, yaitu Hai Bodong dengan darah yang mengalir dari kepalanya.
Sang Kaisar Es itu memanggil sebuah naga yang sangat wow. Ketika mengetahui kalau Hai Bodong tidak jadi kabur menyelamatkan diri, Sayin juga ikut membatalkan niatnya pergi ke kota terdekat. Dia justru ingin kembali menemui penyelamatnya tersebut, tapi prajurit ular sudah lebih dulu mengetahui keberadaannya. Prajurit manusia ular menyegel gadis tersebut ke hadapan Ratu Medusa ketika dia melihat kekuatan pemimpin ras manusia ular itu di langit. Seketika semua pecahan misteri sudah terbongkar dengan lengkap. Ada dua sosok ratu yang saling membagi posisi pemimpin ras manusia ular. Ratu Medusa yang lahir dari telur pada generasi tersebut ternyata adalah sosok gadis ular kembar. Sebelum mereka beranjak dewasa, keduanya masih bisa hidup berdampingan selayaknya saudara dekat. Tapi Cenayang dan para tetua ras memerintahkan kalau hanya ada satu ratu yang pantas hidup. Sang kakak memutuskan untuk mengalah dan menyerahkan gelar kepada adiknya. Hal ini yang membuat sang adik menjadi gundah. Dia tidak sanggup mengemban posisi tersebut sambil mengabaikan sang kakaknya. Hari-harinya dipenuhi oleh perasaan berat yang begitu sulit. Ketika ritual pembunuhan ratu akan dimulai, sang adik tiba-tiba melepaskan semua pakaian dan memasangkannya kepada sang kakak. Dia menggunakan teknik terlarang untuk kabur dari tempat tersebut, membuat namanya disebut-sebut sebagai pengkhianat dan dicari-cari oleh seluruh ras manusia ular. Sayin adalah adik dari saudara kembar tersebut, sementara sang kakak adalah ratu bernama Cailin. Saat ini Cailin sedang bertarung melawan Hai Bodong untuk merebut kembali adik kesayangannya. Mereka berdua sama-sama ingin melindungi Sayin, tapi keduanya juga tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut sepenuhnya. Tiba-tiba di atas langit muncul cahaya ungu yang disusul oleh gerakan kilat dari Sayin. Ingatan dan kekuatannya telah kembali dengan utuh. Sosok tersebut juga memiliki kekuatan setara Do Huang sama seperti kakaknya. Hai Bodong memang berhasil menahan serangan naga esnya, tapi kekuatan besar dari Cailin tidak bisa dihentikan begitu saja. Serangan Ratu Medusa telah mengutuk dan menyegel kekuatan Hai Bodong ke level Doling. Sementara salah satu panah dari prajurit manusia ular telah menembus tubuh gadis tersebut. Cailin turun dari langit dengan mata yang dibasahi oleh air mata. Dia menghampiri adiknya yang sekarat dengan suara yang lemah. Pada akhirnya, nyawa dari Sayin tidak terselamatkan lagi. Cailin mengangkat mayat adiknya dengan hati-hati kembali ke istana. Ketika tetua ras memerintahkan untuk membunuh Hai Bodong, seketika emosi yang sudah ditahan Cailin selama ini terlepas. Dia tidak mau lagi ada orang yang merebut kebahagiaannya, tidak akan lagi ada saat dimana sosok yang berharga baginya akan direnggut. Dan keren abis kan? Ternyata ada kisah yang memilukan antara sang Ratu Medusa dan Hai Bodong. Kakek-kakek tua yang menyembunyikan diri di gurun Tagir ternyata adalah mantan 10 pria terkuat di Kekaisaran Jama. Kira-kira kalau kekuatannya berhasil dibalikin bakal sekuat apa ya? Terus juga Medusa. Di part selanjutnya Shoyan akan bertemu langsung dengan pemimpin ras manusia ular ini. Waduh, makin gak sabar ya.